Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bangun ruang. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara memahami definisi, klasifikasi, unsur, serta sifat dalam bangun ruang. Pertama-tama, saya akan mengenalkan siapa aja yang ada di dalam kelompok 8. Yang pertama ada Dinda Novianti Zubaimar dengan NIM 203020029. Yang kedua saya sendiri Karisma Rizky Dwi Putri dengan NIM 20030200028. Dan yang terakhir Repi Prabawani dengan NIM 20030200033. Kita masuk pada pengertian bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah penamaan ataupun sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang memiliki bentuk 3 dimensi. Nah, ada macam-macam bangun ruang. Yang pertama itu bangun ruang sisi datar, seperti balok, kubus, prisma, dan limas. Kemudian ada bangun ruang sisi lengkung, seperti tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama lemari. Lemari itu menyerupai bentuk balok. Yang kedua dadu. Dadu juga menyerupai bentuk kubus. Kemudian ada kaleng yang menyerupai bentuk tabung. Piramida menyerupai bentuk limas. Kelereng menyerupai bentuk bola. Dan terakhir trompet menyerupai bentuk kerucut. Kita masuk pada pembahasan balok. Balok itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Nah, ada 3 sifat dari balok tersebut. Mempunyai 6 sisi. Sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua ada mempunyai 8 titik sudut. Dan yang terakhir mempunyai 12 rusuk. Diagonal ruang. Diagonal ruang itu merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan. Terdapat 4 diagonal ruang dalam balok, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Kemudian ada bidang diagonal balok. Terdapat pada gambar tersebut merupakan salah satu bidang diagonal balok. Balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu bidang ADGF, bidang BCHE, bidang ABGH, bidang CDEF, bidang ACGE, dan bidang BDHF. Kemudian ada jaring-jaring balok. Setiap jaring-jaring balok ini terdiri dari 6 sisi, masing-masing berwarna biru, merah, dan hijau. Sisi yang berwarna sama merupakan sisi yang saling berhadapan. Kemudian ada kubus. Kubus itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, sifat-sifatnya itu tidak jauh beda dengan balok. Kalau misalnya balok itu mempunyai 6 sisi yang ukurannya ada yang berbeda gitu. Sedangkan kubus ini ke-6 sisinya itu berukuran sama. Kemudian masuk pada diagonal ruang. Diagonal ruang ini kubus memiliki 4 diagonal ruang yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan. Terdapat diagonal ruang tersebut antara lain AG, BH, CE, dan DF. Sama seperti balok tadi. Misalkan panjang rusuk pada kubus tersebut adalah R, maka panjang diagonal ruang kubus yaitu AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan akar R kuadrat tambah R kuadrat sama dengan akar 2R kuadrat sama dengan R akar 2. Nah, kemudian kalau misalnya mencari AG sama dengan akar AC kuadrat tambah CG kuadrat sama dengan akar R akar 2 dikuadratkan tambah R kuadrat sama dengan akar 3R kuadrat sama dengan R akar 3. Jadi panjang diagonal ruang kubus dengan R adalah R akar 3. Nah, kita masuk pada panjang diagonal kubus, bidang diagonal kubus. Gambar tersebut merupakan salah satu bidang diagonal kubus, yaitu bidang diagonal ABGH. Bidang diagonal kubus yang lainnya yaitu bidang diagonal CDEF, ADGF, BCHE, ACGE, dan BFHD. Sehingga terdapat 6 bidang diagonal pada kubus. Bidang diagonal kubus memiliki luas yang sama. Misalkan ukuran panjang rusuk kubus adalah R, maka luas bidang diagonalnya adalah
BG sama dengan akar BC kuadrat tambah CG kuadrat sama dengan akar R kuadrat tambah R kuadrat sama dengan akar 2R kuadrat sama dengan R akar 2. Luas bidang diagonalnya adalah, dan luas bidang diagonalnya lagi, R kali R akar 2 sama dengan R kuadrat akar 2. Nah, kita masuk pada jaring-jaring kubus. Pada dua jaring-jaring kubus tersebut, bagian yang berwarna sama merupakan sisi-sisi yang saling berhadapan. Jaring-jaring kubus tersisi dari 6 buah persegi yang sama atau kongruen. Pada jaring-jaring kubus kedua terdapat kode dari 1 sampai 6. Persegi 1 berhadapan dengan persegi 4, persegi 2 berhadapan dengan persegi 5, dan persegi 3 berhadapan dengan persegi 6. Baiklah, terima kasih Haris. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prisma. Prisma merupakan salah satu jenis bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tutup, serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Prisma memiliki N tambah 2 sisi. Dua sisi yaitu sisi alas dan sisi tutup, serta N sisi tegak. Banyaknya titik sudut pada prisma adalah 2N. Prisma memiliki 3N berusuk, N berusuk pada sisi alas, N berusuk pada sisi tutup, dan N berusuk pada sisi tegak. Jaring-jaring prisma. Pada bagian A merupakan jaring-jaring prisma segi 4, dan pada bagian B merupakan jaring-jaring prisma segitiga. Prisma dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh objek atau benda yang menerapkan bentuk prisma, misalnya pada tenda perkemahan dan atap rumah. Keduanya memiliki bentuk menyerupai prisma segitiga. Selain itu juga terdapat kotak kemasan makanan atau suatu produk yang sebagian besar memiliki bentuk menyerupai prisma segi 4. Limas. Limas adalah salah satu bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh sebuah sisi alas yang berupa segi banyak dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Salah satu titik sudut dari masing-masing segitiga tersebut bertemu pada satu titik, yaitu titik puncak limas. Pemberian nama pada limas berdasarkan pada bentuk alasnya. Suatu limas yang alasnya berbentuk segitiga disebut dengan limas segitiga. Limas dengan sisi alas berbentuk segi 4 diberi nama limas segi 4. Dan begitu pula dengan sisi alas yang berbentuk segi banyak lainnya. Pada gambar tersebut terdapat bangun limas segitiga TABC dan bangun limas segi 4 TABCD. Bagaimana jika alas limas tersebut berbentuk segi N? Banyak sisi. Banyak sisi pada limas segi N adalah N tambah 1 buah, sebuah sisi alas, dan N buah sisi tegak berbentuk segitiga. Banyak titik sudut. Titik sudut pada limas segi N ada sebanyak N tambah 1. Sebuah titik sudut merupakan titik puncak limas atau pertemuan titik-titik sudut dari sisi tegak, dan N buah sudut merupakan sudut yang terbentuk pertemuan titik sudut segi N dengan sisi tegak. Banyak rusuk. Banyak rusuk pada bangun limas segi N adalah 2N buah. Jaring-jaring limas. Pada jaring-jaring limas segi 4 tersebut, terdapat 5 bangun datar, yaitu sebuah segi 4 dan 4 buah segitiga yang kongruen. Pada bangun limas segi 4 TABCD mempunyai jaring-jaring yang terdiri dari sebuah alas berbentuk segi 4, yaitu segi 4 ABCD, dan 4 buah segitiga yang kongruen, yaitu TAB, TBC, TCD, serta segitiga TDA. Bentuk jaring-jaring limas tersebut dapat digunakan untuk menentukan luas permukaan limas. Tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang berbentuk prisma tegak beraturan yang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut atau selubung. Tabung memiliki sisi alas dan tutup lingkaran yang sama besar. Tabung memiliki 2 rusuk. Tinggi tabung merupakan jarak antara alas dan tutup tabung. Jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri dari 2 lingkaran atau alas dan tutup tabung, dan persegi panjang atau selimut tabung. Kemudian, karena persegi panjang tersebut melingkar di sekeliling alas dan tutup, maka panjang dari selimut tabung akan sama dengan keliling dari alas maupun tutup tabungnya, dan lebar dari persegi panjang tersebut merupakan tinggi dari tabung yang terbentuk. Tabung di kehidupan sehari-hari.
Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering sekali menemukan berbagai macam barang yang memiliki bentuk seperti tabung. Misalnya pipa paralon, bak penampungan air, ember, botol minuman, kaleng kemasan, baterai, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dinda Novianti Zubaimar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Repi. Materi selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki satu buah titik sudut dan dua buah sisi. Salah satu sisinya adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran, dan sisi yang lain merupakan selimut bangun kerucut. Selanjutnya, jaring-jaring kerucut. Bangun ruang kerucut memiliki jaring-jaring dengan jumlah bidang sebanyak 2 buah. Di samping ini adalah gambar dari jaring-jaring kerucut. Selanjutnya, irisan kerucut. Irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva 2 dimensi dan terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang datar. Ada 4 irisan kerucut. Yang pertama, parabola. Irisan dengan bentuk parabola akan didapatkan apabila bidang datar memotong satu kerucut. Yang kedua, hiperbola. Irisan dengan bentuk hiperbola akan didapatkan apabila bidang datar memotong 2 kerucut. Yang ketiga, elips. Irisan dengan bentuk elips akan didapatkan apabila bidang datar memotong satu kerucut secara tidak tegak lurus dengan garis sumbu utama. Yang keempat, lingkaran. Irisan dengan bentuk lingkaran akan didapatkan apabila bidang datar memotong satu kerucut secara tegak lurus dengan garis sumbu utama. Bangun ruang yang terakhir yaitu bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang tersusun dari tak terhingga banyaknya lingkaran yang berpusat di satu titik, yaitu titik pusat bola. Bola juga dapat diartikan sebagai himpunan semua titik dalam dimensi 3 yang berjarak sama dengan suatu titik acuan, yaitu titik pusat bola. Ada 5 sifat dari bangun ruang bola. Yang pertama, bangun ruang bola memiliki satu sisi. Sisi bola merupakan kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan pusat bola. Sisi bola tersebut dapat disebut sebagai permukaan bola atau selimut bola. Yang kedua, bangun ruang bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, pada gambar di samping, bagian yang diberi nama dengan R merupakan jari-jari bola. Jari-jari bola menghubungkan titik pusat bola dengan titik pada permukaan bola. Yang keempat, sama dengan materi pada bangun lingkaran, diameter bola ukurannya 2 kali ukuran jari-jari bola. Dan yang kelima, ruang garis yang menghubungkan 2 titik pada bola disebut dengan tali busur bola. Tali busur bola terpanjang merupakan diameter bola. Bola dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat banyak contoh penerapan bola dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa objek yang berbentuk menyerupai bola seperti bola basket, bola kasti, kelereng, dan objek yang menyerupai lingkaran lainnya. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.